dari Palembang ke negeri Cina kerap singgah di Pulau Subi ketika itu. Mereka menyimak percakapan orang kampung tentang keelokan Nilam Sari. Cerita itu pun sampai ke telinga Permaisuri Raja. Pada suatu hari, Permaisuri memanggil pangeran. Ini Jesslyn dan pelatihnya nih. Oke, semangat dah. Hari ini kita juara. Baiklah, lanjut kepada nomor urut 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga Idaman Natuna, kita lagi di parkiran Museum Natuna nih. Kita hari ini ke museum lagi karena menemani Jesslyn, salah satu siswa saya yang lomba bercerita pada video sebelumnya. Hari ini ada lomba bercerita lagi. Jadi saya agak terlambat datangnya karena ada masuk kelas dulu tadi. Yuk simak kita bagaimana serunya kita nonton lomba bercerita di Museum Natuna pada kesempatan kali ini. Karena kita terlambat teman-teman, terpaksa kita nonton Jesslyn ini dari luar nih, terpaksa nih ya. Karena nggak bisa masuk. Kalau mau masuk itu harus tunggu dulu selesai penampilan ini, pas pula nih. Karena dikhawatirkan malah mengganggu konsentrasi peserta yang tampil. Jadi coba kita lihat nih, ini propertinya seperti di lomba sebelumnya juga teman-teman. Kita berharap nih bisa menang pada lomba kali ini. Mudah-mudahan kita doakan nih Jesslyn-nya bisa tampil maksimal ya teman-teman, sahabat keluarga Idaman Natuna dimanapun berada ya. Oh coba dengan baju kuning dia, oke. Sepertinya luar biasa nih daripada penampilan sebelumnya. Kita lihat bagaimana ekspresinya teman-teman. Aduh Jesslyn, ayo semangat nak. Oke. Mantap. Sepertinya ada harapan nih teman-teman. Oke. Ayo Jesslyn, semangat Jesslyn. Mantap sih. Oke, siap. Gaskan Jesslyn. Oke. Siap. Lama juga kita di luar nih. Ayo, sepertinya dia ngeblank teman-teman. Oh, tapi ada triknya. Oke. 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 Ayo Jesslyn, semangat Jesslyn. Mulai blank. Enggak. Jadi di museum nih, di video sebelumnya kita juga pernah ke museum ya teman-teman ya. Boleh lihat video kita sebelumnya itu bagaimana kondisinya di Museum Natuna ini. Tempat yang cukup menarik untuk berwisata. Ayo Jesslyn. Iya. Oke. Mantap sekali. Ya. Oke. Siap. Mulai blank, tapi ada triknya ya. Kalau blank itu dia jangan sampai kita pegang-pegang kepala. Kalau dalam cerita kita tetap berekspresi, kemudian kita tetap bergerak. Setidaknya kita pindah tempat supaya kita tidak nampak stres blank yang luar biasa. Oke, mudah-mudahan dia menemukan kembali alur ceritanya. Masya Allah. Ya semangat Jesslyn, ayo. Akhirnya
dia lanjutkan kembali teman-teman. Yuk simak terus ya teman-teman sampai selesai video kali ini ya. Seru nih teman-teman. Kalau yang hobi hobi menonton cerita, yang suka menonton kegiatan sehari-hari, ya ini video ini sangat menarik untuk ditonton sampai selesai ya teman-teman. Ayo, oke. Wah, kok mantap ekspresinya. Bisa dia dalam keadaan blank bisa kembali menemukan alur ceritanya kembali sehingga tidak kelihatan stres gitu kan. Oke. Lanjut lagi, blank lagi, aduh. Oke, kita lanjut. Bagaimana? Oke, mulai. Siap. Masuk kapal ya. Ini ceritanya, ini ceritakan sejarah Pulau Senoa nih teman-teman. Kalau teman-teman penasaran boleh dilihat di Google atau di YouTube. Cerita ini berasal dari Kabupaten Natuna ya teman-teman. Seperti posisi channel kita ini yaitu di Natuna. Oke, ayo jangan lupa ditonton sampai habis ya. Ya. Oke, selamat menyaksikan dengan bahagia vlog kita ini. Ini Jesslyn dan pelatihnya nih. Oke, semangat deh. Hari ini kita juara. Baiklah, marilah kita lanjut kepada nomor urut 5. Pulau Subi masih merupakan sebuah pulau, belum terbelah dua seperti sekarang. Pulau ini dikuasai oleh seorang datuk kaya beristrikan Cik Wan. Beliau mempunyai seorang putri yang diberi nama Nila Rusari. Wajahnya cantik menawan, sopan tingkah lakunya. Sehari-hari duduk menekat menyulap dan merendam sutra. Rajin pula bertanah memasak dan membuat kue juada. Patut benar dipuji segala orang, menjadi percakapan kaum perempuan dimanapun mereka. Datuk kaya, sesuai rupa dengan tingkah laku. Puji orang sekali. Para pelaut yang bolak-balik dari Palembang ke negeri Cina kerap singgah di Pulau Subi ketika itu. Mereka menyimak percakapan orang kampung tentang keelokan Nilam Sari. Cerita itu pun sampai ke telinga Permaisuri Raja. Pada suatu hari, Permaisuri memanggil pangeran. Para pelaut yang bolak-balik dari Palembang ke negeri Cina kerap singgah ke Pulau Subi untuk menghindari angin ribut dan badai. Mereka pun menyimak percakapan orang kampung tentang keelokan Nilam Sari. Sampailah ke telinga Baginda Permaisuri di negeri Palembang, Sriwijaya.
Baginda pun bercita-cita untuk beranak menantukan Nilam Sari Putri Datuk Kaya. Pada suatu hari, permaisuri memanggil pangeran miskin yang penuh penderitaan dan serba kekurangan. Ia pun kini sudah memakai gincu bibir, berbedak pupur, dan bau wangi. Sangat jijik bergaul dengan para tetangga dan teman-teman bersendagurangnya dahulu, sekarang jadi bahan cemoohnya. Buat apa aku berteman dengan orang kampung makan sagu butir? Paling-paling mereka tuh cuma makan nasi yang patah 4, katanya. Singkat cerita, selama menjadi orang kaya serba berkecukupan, Mailama menjauhkan diri dari pergaulan. Ia menjadi istri orang kaya pelokek dan berkedekut. Dari pergaulan, apalagi berteman akrab dengan para tetangganya. Buat apa awak menghabis-habiskan waktu melawan Mak Semah? Paling-paling kesudahannya hendak pinjam beras. Katanya, suatu hari Mailama mencibir. Perempuan bau dan miskin, tak punya kebun sekangkang keraput. Lantas, dengan apa pula hendak dibayarnya? Katanya. Tapi, bukankah dahulu Mak Semah itu teman akrab kita? Tanya saudagar baik itu. Apa salahnya beliau sekali-kali mengadu hal kepada kita? Bujuk saudagar. Kita dewan juri pun agak ini ya, aduh gimana nih ya, yang ini di mana kurangnya, ini di mana lebihnya ya nak. Nah itu menjadi catatan kami bagi dewan juri ya. Barangkali ada dari Bapak, silakan Pak, ada untuk evaluasi kita ya terhadap hasil lomba tadi. Secara keseluruhan perbedaannya sedikit sekali ya. Pemilihan diksi katanya rata-rata sama puncaknya. Benar. Jadi semua kata-katanya sama tuh. Pasti ada kata-kata kayak menyelam teripan, kering beribu-ribu gitu ya. Rata-rata pemilihan sampai close itu sama. Jadi kalau penguasaan materinya itu rata-rata sama, maka penilaian akan di vokal, penghayatan dan penampilan. Iya. Begitu saja. Kalau secara keseluruhan semuanya bagus. Ini jadi awal yang bagus karena untuk mereka berdiri di sini aja sudah bagus. Sekarang kita akan, jadi penilaian itu tidak, kita akan cari apa yang berbeda, terus kekurangannya di mana. Karena semua penampilan hampir sama. Penguasaan materi, penyampaian diksi yang dipilih itu hampir rata-rata sama. Hanya tinggal penghayatan sama kejelasan vokal. Itu saja. Silakan. Ada tambahan dari ya, terima kasih. Seperti yang kemarin di technical meeting kami jelaskan ya. Saya pribadi tuh malah pengen lihat yang lain gitu. Dari dari teks yang dibagikan seolah-olah habis ini dia mau bilang ini, habis ini dia mau bilang ini, jadi terbaca. Jadi kami tuh lebih melihat, kok nggak ada yang beda sih? Nah, jadi kayak gitu. Itu aja sih intinya. Keseluruhannya alhamdulillah hampir sama. Improvisasi Penguasaan materinya ini lebih kepada mengacu kepada teks yang ada ya kan ya. Nah di situ yang mungkin terlihat belum ada improvisasi, imajinasi yang spontan dari peserta. Kita bisanya memang kita kontak dengan penonton, orang yang kita cerita. Di situ mungkin kalau yang ini yang ada catatan dari kami. Itu saja secara keseluruhan anak-anak sudah baik ya Pak ya. Hari itu saja ya. Total untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Idaman Natuna, itulah video kita pada kesempatan kali ini. Kita sekarang berada di depan museum ya. Suasana lagi hujan nih. Acara lomba sudah selesai, cuman yang juaranya belum diumumkan. Akan diumumkan nanti malam minggu. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.